Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan video saya yang kedua. Setelah minggu lalu, kita membahas tentang metode clustering. Dalam hal ini adalah Cummins. Maka pada pertemuan atau dalam video kali ini, kita akan membahas tentang model clustering yang kedua, yaitu hierarchical clustering. Bedanya apa antara metode Cummins dengan metode hierarchical clustering itu akan kita bahas pada video kali ini. Saya perbesar dulu. Oke. Ya. Oke. Hierarchical clustering pada dasarnya sudah sering kali kita lihat, terutama dulu ketika Anda masih ingat di pelajaran biologi atau di pelajaran biologi di SMP atau di SMA, mungkin Anda udah dapat bahwa makhluk hidup itu mereka digolongkan ke dalam ada spesies, kemudian ada kelas, ada genus dan seterusnya gitu ya. Misalkan saja kita ambil contoh spesies anjing. Spesies anjing itu ada banyak ya, jenisnya ada banyak. Ada poodle, ada misalkan juga apalagi saya kurang paham jenis-jenis atau spesies anjing, tapi anjing itu punya banyak spesies. Nanti dari beragam spesies itu naik tingkat menjadi yang lebih besar lagi, naik tingkat lagi menjadi lebih besar lagi, misalkan jadi kelas anjing. Nanti dari situ dia mengelompok lagi menjadi kelas mamalia, dari mamalia mengelompok lagi menjadi misalkan apa namanya binatang gitu ya. Jadi dia punya kelompok pengelompokan seperti itu. Nah, sama halnya metode hierarchical clustering juga seperti itu. Jadi suatu data itu dia akan dilihat kemiripannya dengan tetangga-tetangganya yang terdekat. Kemudian data yang terdekat itu akan mengelompok menjadi satu kelompok. Kelompok A ternyata punya kedekatan dengan kelompok B, maka kelompok B akan bergabung lagi menjadi satu kelompok yang lebih besar lagi. Artinya, kelompok yang lebih besar ini akan bergabung lagi dengan kelompok lainnya, sehingga membentuk kelompok yang jauh lebih besar lagi. Terus seperti itu sampai data ini nantinya akan menjadi satu kelompok besar. Itu adalah hierarchical clustering. Nah, dalam konsep hierarchical clustering sendiri, biasanya konsep hierarchical itu digambarkan menjadi ke dalam suatu bentuk eh, diagram atau lebih tepatnya kita menyebutnya adalah dendrogram. Bentuk dari diagram ini ya bentuknya seperti ini. Inilah yang dinamakan sebagai hierarchical. Kalau pengerjaannya dari bawah ke atas atau bottom up, kita menamakannya agglomerative hierarchical clustering. Sedangkan kalau pengerjaannya top down dari atas ke bawah, kita menyebutnya divisive hierarchical clustering. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang agglomerative hierarchical clustering. Saya akan menggunakan slide yang berbeda. Di sini saya sudah menyiapkan. Oke, saya perbesar dulu. Oke, misal saya punya 5 buah data. Sebut saja data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Nah, hampir mirip dengan metode Cummins kemarin, tapi kalau Cummins kemarin kita di awal harus menentukan dulu nilai centroid dan kita diminta untuk mendefinisikan dulu berapa jumlah cluster yang ingin dibentuk. Nah, kalau hierarchical clustering kita tidak perlu mendefinisikan berapa jumlah clusternya. Oke, jadi pertama kali yang dilakukan dalam hierarchical clustering khususnya untuk metode agglomeratif, dia dari bawah ke atas, bottom up, maka yang pertama adalah kita mencari jarak, ya, jarak antara satu data dengan data yang lain. Misal,
kita mencari jarak antara data ke-1 dengan data kedua, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Setelah itu saya mencari jarak antara data kedua dengan data ketiga, data keempat, data kelima. Berikutnya data 3 dengan data 4 dan data 5. Dan yang terakhir data 4 dengan data 5. Jadi intinya kita mencari jarak untuk seluruh data yang ada di dataset kita. Oke. Setelah itu, kita akan mencari jarak yang paling minimum. Kalau Anda lihat gambar ini, jarak yang paling pendek dimiliki oleh data 3 dan data 4. Ya kan? Oke. Jadi pertama, masing-masing data itu mereka berdiri sendiri-sendiri. Oke. Jadi di tahap awal ini kalau kita ditanya berapa klasternya, ya 5. Masing-masing klaster hanya berisi data itu sendiri. Ini klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Seperti itu. Nah, ini Anda jangan jangan bingung, Pak, ini kok peletakannya tidak berurutan, mengapa kok habis data 1, data 5, baru 2, 3 dan 4. Ini sebenarnya hanya untuk memudahkan saja ketika nanti saya gambarkan. Bebas ini nanti Anda pengurutannya seperti apa. Ini tidak ada masalah seperti itu. Oke, kembali lagi di awal semua data berdiri sendiri. Masing-masing data dianggap sebagai satu klaster yang berbeda. Berikutnya, kita akan mencari mana klaster yang berdekatan. Kalau kita lihat di gambar ini, garis yang paling pendek itu garis ini. Artinya ini menunjukkan jarak antara data 3 dan data 4. Berarti data 3 dan data 4 ini merupakan klaster yang bertetangga. Maka data 3 dan data 4 yang tadinya mereka dua klaster yang terpisah, kita gabungkan jadi satu. Oke, kita gabungkan jadi satu. Sehingga sekarang kita punya hanya 4 klaster. Anda lihat garis vertikalnya. 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang klaster 1 isinya data 1, klaster 2 isinya data 5, klaster 3 isinya data 2, dan klaster 4 isinya data 3 dan data 4. Oke. Berikutnya, kita akan mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata antara data 3 dan data 4. Sebut saja datanya atau titiknya adanya di sini gitu ya. Maka ini kita sebut sebagai klaster keempat. Bukan lagi data ini dan data ini. Ya. Nah, berikutnya sama, kita cari lagi jaraknya. Sekarang kita akan cari jarak antara data 1 ke klaster yang baru yang merupakan rata-rata antara data 3 dan data 4. Kemudian jarak antara data 2 dengan klaster baru ini, data 5 dengan klaster baru ini. Oke, kita cari jaraknya itu. Kalau jarak data 1 dengan data 2 kan sudah tahu kan, data 2 dengan data 5 sudah tahu. Jadi yang belum diketahui hanya berapa jarak antara data 1 dengan klaster yang baru, yang posisinya ada di tengah-tengah ini. Jaraknya berapa? Oke. Next, kita lakukan langkah yang sama dengan yang tadi. Oh, ternyata jarak minimal berikutnya adalah data 1 dengan data 5. Berarti data 1 dengan data 5 ini nantinya akan saya jadikan sebagai satu klaster baru lagi. Menjadi seperti ini. Oke, sehingga nantinya hanya akan ada 3 buah klaster. Klaster 1 isinya data 1 dan 5, klaster 2 isinya data 2, dan klaster 3 isinya data 3 dan data 4. Oke, berarti nanti pada dasarnya hanya ada 3 klaster. Klaster 1 dengan titik tengahnya ada di sebelah sini, klaster 2 yang ini, klaster 3 di sini. Sekarang kita cari jaraknya. Ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sana. Seperti itu. Misal, kita asumsikan, oh ternyata jarak antara data 2 ke klaster 3 itu ternyata lebih dekat. Misalnya, maka kita akan buat seperti ini. Ya, maka sekarang
hanya ada 2 klaster. Klaster pertama isinya data 1 dan data 5, sedangkan klaster kedua isinya data 2, 3, dan 4. Yang terakhir berarti nanti hanya akan ada 2 klaster, ini sama ini, tinggal kita cari jaraknya, sehingga mereka berlima akan menjadi satu kesatuan. Hanya akan menjadi satu klaster saja. Oke. Inilah konsep atau bagaimana cara kerja aglomeratif hierarchical clustering. Dari yang tadinya klaster 5, jadi tadinya ada 5 klaster, mengerucut menjadi 4 klaster, 3 klaster, 2 klaster, dan akhirnya hanya menjadi satu klaster saja. Ini konsepnya, aglomeratif hierarchical clustering. Oke. Ya, mohon maaf. Ini sambil saya ngopi sebentar ya, pagi-pagi soalnya. Saya akan langsung ambil contoh kasus. Jadi ini adalah data setnya. Data setnya ada 5. Ada 5 data set, sama seperti K- kemarin. Ada 2 fitur, fitur X dan fitur Y. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan klasterisasi kelima data ini menggunakan konsep aglomeratif hierarchical clustering. Caranya gimana? Pertama, kelima data ini akan kita cari dulu jaraknya. Ya, kita cari jaraknya. Misal, kita menggunakan metode pencarian jarak yang simple aja lah, yang Manhattan distance, sama seperti yang kemarin. Ya, masih ingat untuk Manhattan distance rumusnya adalah tinggal misalkan kita cari jarak antara data ke-1 dengan data kedua, maka kita akan tinggal mengurangi saja data 1 dikurangi 4 ditambah 1 dikurangi 1. Dan kedua operasi pengurangan tadi itu diberikan garis mutlak. Nah, misalkan kayak gini. Jarak antara data 1 dengan data 1 mesti 0 gitu kan. Jarak antara data 1 dengan data 2 berarti 1 dikurangi 4 ditambah 1 kurangi 1 menjadi 3. Jarak antara data 1 dengan data 3 berarti 1 dikurangi 1 ditambah 1 dikurangi 2 sama dengan 1. Dan seterusnya. Ya, kita mencari jarak antara data 1 dengan data 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, kemudian 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, dan seterusnya. Setelah itu, setelah kita menghitung jarak masing-masing data, berikutnya kita gambarkan bentuk tabelnya seperti ini. Ya, ini adalah jaraknya. Ya, jarak antara 1 ke 1, 0, 1 ke 2 itu 3, 1 ke 3 itu 1, 1 ke 4 itu 5, 1 ke 5 itu 7. Dan berlaku sebaliknya, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Seperti itu. Nah, setelah itu kita mencari nilai jarak minimum, yaitu 1. Kalau Anda lihat di sini, lupa bukannya 0. 0 ini kan artinya jarak antara data itu dengan dirinya sendiri gitu kan. Jadi 0 ini tidak perlu kita perhatikan. Kita hanya melihat nilai yang selain 0 saja. Berapa nilai minimumnya? Kan 1 kan ya? 1 itu adalah jarak antara data ke-1 dengan data ke-3. Ya. Maka sekarang data ke-1 dengan data ke-3 kita asumsikan mereka adalah satu klaster. Oke, satu klaster. Sehingga sekarang kita hanya perlu menghitung jarak antara klaster yang terbentuk barusan, yaitu klaster yang terdiri dari data 1 dan data 3, dengan klaster lain yang tersisa, yaitu klaster 2, 4, dan 5. Maka sekarang kita akan mencari jarak antara klaster baru
Ya, saya sebut saja klaster A gitu ya. Klaster A itu hanya terdiri dari data 1 dan data 3. Saya mencari jarak antara klaster A dengan data kedua. Caranya ya tinggal kita lihat saja jarak minimum ya, jarak minimum antara jarak 12 dan 32. Oke, saya ulangi lagi. Kita akan mencari jarak antara klaster A dengan data kedua. Klaster A itu terdiri dari data 1 dan data 3. Jarak antara data 1 dengan data kedua itu berapa? 3 kan? Jarak antara data ke-1 dengan jarak antara data ketiga dengan data kedua itu adalah berapa? 4. Jadi 1 ke 2 itu 3, kemudian 3 ke 2 itu 4. Kita cari nilai minimalnya, yaitu 3. Maka jarak minimal antara data 2 dengan klaster A itu adalah 3. Oke, berikutnya kita akan mencari jarak antara 1, 3 dengan 4. Jadi kita akan cari jarak antara klaster A dengan data keempat. Sama, kita mencari nilai jarak minimum antara 1, 4 dan 3, 4. Jarak 1, 4 itu adalah 5, sedangkan 3, 4 itu adalah 4. Minimalnya berapa? Ya 4. Maka 4 itu yang kita gunakan sebagai jarak antara data keempat dengan klaster A. Sekali lagi, jarak antara klaster A dengan data kelima berarti 1, 5 dengan 3, 5. Jarak 1, 5 itu berapa? 7. 3, 5, 4. 35 maaf, 35 itu 6. Berarti 7 atau 6. Minimalnya 6. Berikutnya kita buat tabel lagi. Nah, jadi tabelnya sekarang adalah 1, 3 ya, karena mereka sudah mengelompok, kemudian 2, 4 dan 5 ya. Ini jaraknya 3, 4 dan 6. Yang lainnya sama dengan yang di sini. Oke. Sekarang kita berarti sudah mendapatkan 4 buah klaster dari yang tadinya 5 klaster menjadi 4 klaster. Oke, lakukan langkah yang sama. Oke, lakukan langkah sama, diulang langkahnya. Kita mencari nilai minimal di sini. Minimalnya apa? Minimalnya adalah angka 2, di mana 2 ini merupakan jarak antara 4 dan 5. Berarti 4 dan 5 itu sekarang akan membentuk klaster baru. Ya, akan membentuk klaster baru. 4, 5, 1, 3, dan 2. Kemudian kita cari lagi jaraknya. Berapa jarak antara klaster B yang merupakan klaster kedua yang dia berisi data 4 dan 5 dengan klaster A. Jaraknya berapa? Kita lihat di sini. Jarak antara klaster B dengan klaster A. Di sini adalah klaster B isinya data 4, 5, klaster A isinya data 1, 3. Maka kita mencari jarak minimalnya. 4 dengan 1, 4 dengan 3, 5 dengan 1, 5 dengan 3. Kita cari. Jarak minimal antara data keempat dengan data ke-1. Itu adalah, kalau kita lihat ke tabel yang tadi, ya, 4 dengan 1 itu 5. Ya, 5. Kemudian 4 dengan 3. Oh, itu 4. Lalu 5 dengan 1. Oh, jaraknya 7. 5 dengan 3, jaraknya 6. Minimalnya 4. Maka jarak minimal antara klaster A dengan klaster B adalah 4. Nih, ya. Kemudian jarak antara klaster B dengan data kedua. Caranya sama, didapatkan nilai 4 juga. Oke. Sekarang berarti kita sudah mendapatkan 3 buah klaster. Klaster A yang isinya data 1, 3, klaster B isinya data 4, 5, dan klaster C
C yang isinya hanya data 2 saja. Next, berikutnya kita lakukan langkah yang sama. Kita lihat yang paling minim nilai berapa? Oh, 3. 3 ini adalah jarak antara data kedua dengan klaster A. Ya kan? Maka sekarang kita akan mengelompokkan kedua klaster tersebut. Sehingga jadi klaster 132 dan klaster 45. Sekarang tinggal kita cari aja jarak antara keduanya. Pakai cara yang sama tadi, berarti 14, 15, 34, 35, 24, dan 25. Kita masukkan semuanya, cari nilai minimalnya, ternyata minimalnya adalah 4. Yang terakhir tinggal kita gabungkan semuanya. Oke. Sehingga nantinya akan tercipta dendrogram seperti ini. Yang pertama adalah 13, satu klaster, berikutnya 45, satu klaster, berikutnya 2 bergabung dengan klaster 1 dan 3, dan terakhir semuanya mengerucut menjadi satu klaster. Nah, berarti kalau misalkan kita menggunakan konsep aglomeratif hierarchical clustering, kita tidak perlu mendefinisikan berapa klaster yang mau kita bentuk. Oke? Dia akan mengelompok sendiri mulai dari bawah ke atas, bottom up. Setelah selesai, tinggal kita maunya berapa. Kalau kita maunya melihat pengelompokan dengan jumlah klaster 3 misalkan. Ya kita lihat saja, kalau 3 berarti motongnya di sini. Kalau 3 berarti kita akan mendapatkan klaster di mana klaster pertama itu isinya data 1,3, klaster kedua isinya data 2, klaster ketiga isinya data 4,5. Kalau misalkan saya mau mengelompokkan menjadi 2 klaster, Pak. Kalau 2 klaster berarti motongnya di sini. Berarti kita mendapatkan klaster pertama itu isinya data 132 dan klaster kedua isinya 45. Oke. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan dari hierarchical clustering, di mana kita tidak perlu untuk mendefinisikan berapa jumlah klaster yang mau kita buat. Kita lakukan aja langkah klasterisasinya, yang terakhir baru nanti kita lihat klasternya itu mengelompok jadi berapa. Jadi bebas kita mau mengelompokkannya jadi berapa, bergantung dari keinginan kita sendiri. Oke, itu adalah konsep hierarchical clustering. Kita kembali lagi ke slide yang tadi. Oke. Ini langkah-langkahnya sama, tadi udah saya jelasin. Kita langsung masuk ke sini. Nah, kemarin pada waktu metode Cummins, saya menyinggung tentang konsep between variance, ya, yaitu jarak antara satu klaster dengan klaster yang lain. Dalam setiap model klasterisasi, kita berusaha untuk memperbesar nilai dari between variance ini. Semakin besar nilai dari between variance-nya, artinya klaster kita diharapkan semakin baik, ya, diharapkan seperti itu. Nah, untuk menghitung jarak antara klaster, itu ternyata ada banyak cara. Yang pertama adalah single linkage clustering. Kalau single linkage clustering, kita akan mencari jarak antara klaster dengan melihat jarak minimal, ya, jarak minimal antar dua buah data dalam klaster tadi yang lokasinya paling berdekatan. Misalkan ini klaster pertama, ini klaster kedua, bisa kita lihat poin A dan poin B ini adalah data di masing-masing klaster yang jaraknya paling dekat. Nah, kita menghitung jarak antara klaster pertama dengan klaster kedua dengan cara melihat jarak ini.
Inilah yang dinamakan sebagai single linkage clustering. Kalau Anda mengingat, tadi ketika kita menghitung jarak dengan menggunakan aglomeratif clustering, pada dasarnya yang kita gunakan untuk menghitung jaraknya adalah single linkage clustering. Makanya tadi saya mencari nilai minimal. Ya. Selain single linkage clustering, kita juga bisa menggunakan complete linkage clustering. Kalau complete linkage ini kebalikannya dari single linkage. Kalau complete linkage kita mencari data yang ada pada cluster itu lokasinya yang paling jauh. Jadi kalau single linkage kita mencari nilai minimal, kalau complete linkage kita mencari nilai yang maksimal. Jadi cara yang tadi, yang saya jelaskan tadi, itu tidak menggunakan nilai min, tapi menggunakan nilai max. Itu kalau kita mencari complete linkage clustering. Berikutnya ada average linkage clustering. Kalau average linkage clustering, kita cari jaraknya untuk semua data, kemudian kita cari nilai rata-ratanya. Itulah average linkage clustering. Ada juga centroid linkage clustering. Kalau centroid linkage, kita mencari nilai centroidnya, titik tengahnya. Berikutnya, kita tinggal mencari jarak antar centroidnya. Oke, itu adalah cara menghitung jarak antar klasternya. Berikutnya, kita akan melihat apa sih keuntungan dan kerugian menggunakan hierarchical clustering. Pertama, keuntungannya. Doesn't require number of clusters to be specified. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan berapa sih jumlah cluster yang ingin kita bentuk. Yang kedua, cukup mudah untuk diimplementasikan. Kemudian yang ketiga, dia akan menghasilkan suatu dendrogram. Jadi menghasilkan suatu diagram sehingga kita bisa dengan lebih enak melihat persebaran datanya. Kerugiannya adalah can never undo any previous steps throughout the algorithm. Tidak bisa kita lakukan pengulangan gitu ya untuk langkah sebelumnya. Kemudian generally has long run times, ya karena dia harus melakukan proses pencarian jarak antar semua data. Bisa kita bayangkan akan makan waktu yang cukup lama. Tadi aja hanya 5 data, bayangin kalau saya punya 5.000 data, maka waktunya akan sangat panjang karena dia akan mencari cluster mulai dari clusternya jumlahnya 5.000 menyusut sampai clusternya hanya satu. Itu kan pekerjaan yang cukup makan waktu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sometimes difficult to identify the number of clusters by the dendrogram. Kadangkala kalau misalkan kita punya data yang sangat banyak, misalkan tadi 5.000 data, meskipun disajikan dalam bentuk diagram seperti tadi, kita juga akan bingung gitu untuk melihatnya karena datanya sangat banyak. Kalau tadi datanya hanya 5, kita ngelihat diagramnya gampang, tapi kalau datanya banyak kan susah ngelihatnya. Seperti itu. Sekarang, apa bedanya antara metode Cummins dan metode hierarchical clustering? Cummins dia dikatakan lebih efisien. Oke, kenapa? Ya karena waktunya tidak seberapa lama. Kemudian Cummins dia butuh berapa jumlah cluster di awal, ya perlu kita spesifikasikan. Kemudian Cummins dia hanya akan menghasilkan pengelompokan berdasarkan berapa jumlah cluster yang kita definisikan di awal. Kalau kita mendefinisikan mengelompoklah kamu menjadi 3 kelompok, ya nanti hanya akan menghasilkan 3 kelompok saja. Kalau kita ingin melihat pengelompokan dengan jumlah kelompok 4, ya kita lakukan Cummins kembali dengan kelompok 4 gitu kan. Jadi prosesnya harus diulang sesuai dengan jumlah kelompok yang diinginkan. Kemudian Cummins ini biasanya akan menghasilkan klaster yang berbeda anggotanya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya.
Karena apa? Kamin sangat bergantung sama penempatan nilai sentroid. Jadi sentroidnya ditaruh di sebelah mana itu akan sangat berpengaruh terhadap klaster yang nantinya akan terbentuk. Maka Anda jangan heran ketika nanti Anda menggunakan metode Cummins, kemudian Anda running sekarang, dengan Anda running besok, kemungkinan nanti anggota klasternya berbeda. Misalkan ketika Anda running sekarang, data 1 itu dijadikan satu klaster dengan data 5. Tapi kalau saya runningnya besok, ternyata data 1 dengan data 5 ini kok ada pada klaster yang berbeda. Itulah salah satu kelemahan Cummins, gitu ya, karena dia sangat bergantung sama peletakan nilai centroid di awal. Sedangkan kalau hierarchical clustering gimana? Hierarchical clustering biasanya dia cukup lambat kalau kita punya dataset yang sangat besar. Kemudian hierarchical clustering enaknya adalah kita tidak memerlukan pendefinisian berapa jumlah cluster yang nantinya mau saya gunakan. Biarkan mereka mengelompok dulu, baru kita tentukan berapa cluster yang mau kita lihat. Kemudian, karena kita tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal, dalam sekali jalan dia akan mampu untuk mengelompokkan data kita mulai dari hanya satu kelompok sampai n kelompok. Kayak tadi, kita punya 5 buah data, sekali jalan kita bisa melihat pengelompokan datanya mau berapa. Satu kelompok, apa dua kelompok, apa tiga kelompok, 4 kelompok, atau 5 kelompok. Itu semuanya bisa tersaji hanya dalam sekali jalan. Beda dengan Cummins, kan? Kemudian yang keempat, mau kita running berapa kali pun, hierarchical clustering itu, dia akan selalu menghasilkan cluster yang sama. Oke, itu adalah perbedaan utama antara hierarchical dan Cummins. Mana yang lebih baik, ya itu sangat bergantung sama kasusnya, sama keadaan datanya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video yang kedua kali ini. Jangan khawatir, saya tidak akan memberi Anda penugasan. Saya tahu tugas Anda banyak meme yang ada di luaran sana, di mana banyak yang mengeluh kuliah daring, tugasnya malah semakin banyak. Saya tahu itu. Saya nggak akan memberikan Anda penugasan. Tapi tugas besar yang sudah kita sepakati di awal perkuliahan, tolong tetap Anda kerjakan. Oke? Oke. Sekalian sambil saya punya satu pengumuman informasi berkaitan sama pelaksanaan ujian tengah semester. Oke. Memang belum ada keputusan resmi dari universitas maupun fakultas seperti apa model ujian tengah semesternya. Tapi kalau dari obrolan-obrolan yang ada di grup WA para Bapak Ibu dosen, ini saya buka sedikit, sebagian besar atau saya bisa mengatakan hampir semuanya gitu ya. Artinya semua ini adalah dosen-dosen informatika. Kalau dosen non-informatika saya nggak tahu. Tapi hampir sebagian besar atau bisa dibilang semua dosen informatika ini sepakat untuk menyelenggarakan UTS-nya berbasis daring atau online. Seperti apa mekanismenya itu nanti akan diatur kemudian oleh pihak jurusan. Apakah nanti soalnya diberikan, kemudian Anda menjawab dalam waktu yang ditentukan, ataukah diberi penugasan take home, atau seperti apa, itu nanti akan diatur oleh pihak jurusan. Karena nanti juga akan diatur ketika misalkan dosen A ingin melakukan kuliah ujian daring, jangan sampai waktunya bentrok antara satu dosen dengan dosen yang lain, kan kalau bentrok kan yang repot Anda sendiri gitu kan. Itu sedang diatur oleh pihak jurusan. Nah, berkaitan dengan mata kuliah kita, saya tidak akan memberikan ujian yang sifatnya online, tapi saya sifatnya adalah penugasan. Penugasannya seperti apa? Penugasannya adalah Anda ibaratnya adalah mulai menyusun bab pertama dari
tugas besar Anda. Jadi, untuk tugas pengganti UTS, pengganti ujian tengah semester, ini tugasnya. Saya besarkan. Oke, jadi tugasnya adalah silahkan Anda buat semacam kayak apa ya, tulisan seperti itu saja per kelompok ya, jadi bukan individu, sesuai dengan kelompok tugas besarnya masing-masing. Silakan Anda buat bab latar belakang seperti yang biasanya Anda kalau sering baca-baca paper itu biasanya di bab latar belakang atau di bab pendahuluan itu pada dasarnya bab pendahuluan itu terdiri dari 3 isi utama. Yang pertama adalah masalah umum. Jadi saya seringkali mengatakan kayak gini. Kalau misalkan Anda buat bab pendahuluan, misalkan bab pendahuluannya itu ada 5 paragraf. Oke. Biasanya paragraf ke-1 sampai paragraf ketiga itu isinya basa-basi. Betul kan? Oke. Basa-basi ini ibaratnya adalah problem umum, masalah umum. Masalah umum itu adalah merupakan Anda menjelaskan masalah-masalah umum yang nantinya akan menggiring pembaca untuk mereka lebih memahami apa sih yang ingin Anda kerjakan. Saya ambil contoh, misalkan Anda ingin membuat model prediksi tentang jumlah pasien yang positif terdampak atau positif COVID-19 di Indonesia. Misalkan itu tugas besar Anda, misalkan ini ya. Problem umum dulu, Anda mungkin basa-basi sedikit tentang bagaimana latar belakang munculnya virus ini dari yang tadinya di Wuhan kemudian menyebar di mana-mana dan macam-macam gitu ya. Itu usahakan sekitar misalkan 3 paragraf. Kemudian di paragraf kedua sebelum terakhir, jadi misalkan paragraf keempat, baru Anda masuk ke problem khusus. Problem khusus ini adalah masalah yang memang ingin Anda selesaikan. Ya, ingin Anda selesaikan. Ini biasanya hanya 1 paragraf saja. Di akhir paragraf atau di paragraf kelima, itu baru Anda tembak dengan tujuan penelitian Anda. Ini adalah isi dari bab pendahuluan. Oke, biasanya untuk problem umum dan problem khusus ini selalu disediakan studi literatur. Jadi Anda tidak ngomong itu berdasarkan hanya sekedar asumsi-asumsi, tapi berdasarkan studi-studi literatur yang sempat Anda baca sebelumnya. Oke, berikutnya yang tidak kalah penting, Anda juga membuat bab metode penelitian. Di bab ini, Anda perlu untuk mendefinisikan apa sih dataset yang Anda gunakan, sumber datanya itu Anda ambil dari mana, jumlah datanya ada berapa, karakteristik datanya seperti apa, dan seterusnya. Anda jelaskan semuanya pada metode penelitian ini. Termasuk nantinya ketika misalkan Anda ingin melakukan klasifikasi misalkan atau regresi misalkan, Anda juga bisa menjelaskan di sini jumlah data latih yang dipakai berapa, jumlah data tes yang dipakai berapa. Yang terakhir, Anda menjelaskan algoritma yang dipakai seperti apa. Apakah Anda menggunakan misal K-means ataukah pakai KNN ataukah pakai apa gitu ya. Silahkan Anda jelaskan dengan menggunakan skema lebih bagus. Jadi Anda buatkan diagram atau bagannya seperti apa, kemudian nanti Anda jelaskan maksud dari skemanya seperti apa. Ini adalah tugas pengganti ujian tengah semester. Tugasnya dikumpulkan kapan? Tugasnya dikumpulkan di hari terakhir pelaksanaan UTS. Kalau saya lihat di tanggal di sini, kita mulai UTS itu kalau di jadwal mulai tanggal 30, berarti saya kasih waktu sampai tanggal 4 ya, sampai tanggal 4 April
itu Anda silahkan kumpulkan ini di Edmodo. Yang mengumpulkan cukup ketua kelompoknya saja, tapi jangan lupa Anda tulis nama anggota kelompoknya di tulisan Anda tersebut. Gitu ya. Oke, ini video yang kedua. Nanti video ketiga insya Allah akan saya upload di hari Jumat. Nanti kita akan bahas tentang satu metode klasterisasi yang terakhir, yaitu DBSCAN. Oke, saya kira itu. Tetap sehat, tetap jaga lingkungan Anda, masing-masing melakukan social distancing. Semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.